Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi siapa, wabarakatuh. Bang? Dimas. Dimas, oke Dimas. Dimas, ini kita mau ngobrol-ngobrol dikit boleh? Ini kan lagi ada hot issue Yo. tentang game PUBG yang ternyata di Aceh diharamkan. Menurut Dimas gimana? Ya, kalau menurut saya sih, saya berpendapat aja kalau memang itu fatwa dari ulama itu banyak menguntungkan, ya nggak masalah. Tapi kalau memang sekiranya hasil dari persidangan itu kayak tidak banyak menguntungkan dan nggak ada solusi untuk para pemuda, kenapa harus diharamkan? Dimas gamers juga kan? Gamers, kalau dibilang gamers sih setiap orang pasti itu bermain game, tapi kan nggak semania itu. Dengan game PUBG biasa, istimewa, luar biasa atau gimana? Biasa aja. Biasa aja. Selama ini kalau main PUBG kira-kira berapa jam satu hari? Sekitaran 1 sampai 4 jam lah. 1 sampai 4 jam. Kira-kira apa sih yang membuat PUBG itu diharamkan? Kalau diharamkan sih dari kayak yang saya baca dari isi fatwanya itu ada yang berkaitan tentang pornografinya, terus kalau nggak salah tentang perubahan mental seseorang, bisa lebih temperamen jadinya gitu. Kalau nggak salah sih tentang simbol-simbol tertentu gitu. Berarti nggak salah kalau Majelis Ulama mengeluarkan fatwa haram karena memang efeknya seperti itu. Kembali lagi sih kepada usernya atau pemainnya itu, pada playernya. Kalau memang dia tidak berpikiran seperti itu, dia hanya menikmati sebuah game, ya kenapa harus diharamkan? Kan nggak ada dia berpikiran mengikuti hal-hal tersebut. Berarti nggak betul kalau orang itu berpikir bahwa game itu mampu merubah perilaku seseorang. Kembali lagi ke playernya. Dimas sendiri gimana? Biasa aja. Kalau kita lihat dari merubah sifat seseorang itu, main catur pun bahkan bisa merubah temperamen seseorang juga kan. Misalnya dia kalah gitu. Balik lagi ke haram nih, Setuju nggak kalau PUBG itu diharamkan di Aceh? Enggak sih, karena kan kalau untuk sebuah game kan dia itu nggak gambling, nggak perjudian. Jadi kenapa harus diharamkan? Gitu kira-kira. Ya, jadi sangat tidak setuju ya. Bukan sangat sih, maksudnya ya kalau misalnya diharamkan pun sangat disayangkan. Ada game yang seperti itu bisa menghasilkan uang, atau ya bisa menjadi atlet juga. Kalau bukan judi kok dari game PUBG bisa menghasilkan uang gimana, Dimas? Ya itu kan bisa kayak dari kita jadi reseller penjual UC-nya, atau kayak UC itu mata uang di PUBG-nya gitu, yang pokoknya nggak ada sifat yang mempertaruhkan uang, itu nggak ada. Kan kita menikmati sebuah game. Jadi kalau misalkan ini nanti jadi diharamkan, Dimas sebagai pemain PUBG ya, apa yang akan Dimas lakukan kalau memang aturan ini diterapkan? Lihat dulu aturannya sih. Kalau memang aturannya itu diharamkan, mungkin ya sama-sama kita tahu aja lah, nggak semua yang diharamkan itu pun bakal kita jalankan. Jadi kayak ya sama-sama ngerti aja. Apa mungkin kita dibilang haram itu, haramnya di mana sih konteksnya? Apa diharamkan untuk bermain yang di warkop, di warung kopi, di kafe, atau apa? Kalau kita main di rumah kan juga kita nggak tahu kan, kembali kita sama Tuhan lagi kayak gitu. Kalau namanya haram kan di mana aja haram, Dimas? Kembali lagi ke orangnya. Kalau memang dia orangnya ya imannya kuat, ya jalankanlah yang menurut dia itu benar kan, gitu. Nah, ini erat kaitannya dengan hukum akhirnya. Iya. Dengan hukum cambuk misalkan, kalau suatu saat yang tertangkap main PUBG dihukum cambuk, menurut Dimas gimana? Apabila terjadi nih kan, ya seharusnya itu ya dipertimbangkan lah dengan hukum cambuk tuh. Kalaupun memang bakal ada keluar hukum cambuk itu, tapi kalau memang terjadi sih sangat disayangkan lah. Dimas sudah dengar ada berita beberapa waktu yang lalu turnamen PUBG di beberapa daerah di Aceh dibubarkan. Ya. Dengan alasan yang kita belum tahu alasannya apa, tapi ya, pasti berkaitan dengan fatwa tadi. Menurut Dimas gimana? Kalau untuk pembubaran tersebut sih
Soalnya dari yang saya baca sih dari media online itu dari musyawarah ulamanya itu yang disidang itu dia itu hukum cambuk itu haram itu yang berkaitan dengan hukum cambuk itu disosialisasikan dulu langsung. Jadi kenapa langsung ada sweeping tersebut kan? Maksudnya nggak sesuai dengan dengan fatwa yang berlaku sekarang gitu. Katakanlah minggu depan atau besok kanunnya sudah ada atau aturan hukumnya sudah berlaku, berarti PUBG haram. Iya. Dimas mau main di mana kalau misalkan di Aceh ini diharamkan? Di rumah lah. Di rumah. Jadi diharamkan ataupun tidak diharamkan, Dimas tetap main ya? Gimana ya? Kalau untuk kayak gitu sih, kalau main di rumah sendiri itu pun juga nggak asik kan, nggak bareng kawan gitu. Tapi kalau memang kayak gitu ya, kalau memang udah diharamkan terus pasti bakalan banyak yang berhenti main gitu. Ya otomatis kan kita dengan kurangnya kawan main, jadi kita kan kayak berhenti main perlahan gitu, lama-lama bakal nggak main lagi gitu. Kalau misalkan begini, ini betul-betul sudah diterapkan, Iya. di Aceh diterapkan. Kamu merasa rugi nggak? Dimas merasa dirugikan nggak dengan fatwa ini sebagai gamers? Ya merasa dirugikan sih, karena kan ada keresahan di situ, ada tidak puas bermain, ada isu-isu, ada sweeping, razia kayak gitu. Jadi kan kita main tuh merasa terganggu. Habis itu kalau gini sih sebenarnya, kalau memang dibilang hal tersebut, mengapa harus diharamkan? Kalau memang yang kita nih para gamers ini tahu waktu, disuruh sholat ya sholat, disuruh orang tua ya kita laksanakan. Dunia ini kan kita yang mengikutinya, tapi kan nggak mengikuti arusnya. Jadi kan harus imbang gitu. Kalau misalkan nanti Dimas main sembunyi nih di rumah, rupanya ketangkap, terus Dimas dicambuk, gimana Dimas menyikapinya nanti misalkan seperti itu? Gini sih, kalau memang ketangkap terus gara-gara sebuah game, itu hal yang sangat memalukan sih. Ketimbang orang yang ketangkap memakai narkoba, lebih baik sih ketangkap narkoba. Mohon maaf, semoga jangan. Maksudnya ya lebih bergengsi gitu maksudnya. Lebih didengarnya juga lebih asik nih gitu. Tapi kalau main game nggak asik dijambuk gitu ya? Maksudnya ya gimana ya? Nggak gimana ya? Nggak lucu aja gitu dicambuk gara-gara sebuah game. Mungkin nggak nanti timbul pikiran dari Dimas kalau ya udah, kalau aku nggak boleh main di sini, aku main di luar gitu, nggak kira-kira? Bisa aja. Main di mana? Ya di luar Aceh sih, karena kan fatwanya berlakunya nanti misal kanunnya ditetapkan kan berlaku di Aceh aja. Yang dekat dengan Aceh? Ya di Medan sih. Di Medan, berarti main di Medan dong. Bisa lebih kan kita nggak bakalan tahu gara-gara sebuah game kita mengikuti menghindar dari sebuah aturan kan. Oke, yang terakhir Dimas, pesan apa untuk kawan-kawan gamers di Aceh? Ya jangan pernah takut sih kalau memang nggak salah gitu ya Pak. Oke, thank you Dimas. Ini dulu ya.